Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1417, yang terlemah di keluarga kita, bergabunglah dengan Old Soil. Ye Guan terdiam. Sui Gujin berkata, ada banyak manfaatnya. Begitu kita bergabung dengan Tanah Lama, kita akan menjadi aliansi. Pada saat itu, orang-orangmu di Menara Kecil juga dapat berlatih di Tanah Lama. Jika mereka berlatih di Tanah Lama, kecepatan peningkatan mereka setidaknya akan puluhan kali lebih cepat dari sekarang. Tidak hanya itu, kita semua akan berada dalam aliansi di masa depan, dan kita akan maju dan mundur bersama dalam segala hal. Ini akan sangat membantumu saat ini, bukan? Ye Guan menatap Sui Gujin. Bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Sui Gujin tersenyum dan berkata, kita bisa membicarakan masa depan nanti. Ye Guan, Sui Gujin melanjutkan, aku tahu kekhawatiranmu. Kau hanya takut ditipu olehku, kan? Ye Guan tersenyum dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Sui Gujin menatapnya. Kau memang sangat waspada padaku. Takut aku akan mengkhianatimu. Ye Guan tersenyum canggung. Tidak juga, Sui Gujin berkata, Tuan Ye, mari kita kembali ke topik yang baru saja kita bicarakan, yaitu masalah ketertiban. Karena beberapa masalah kelas tidak akan pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, mengapa kita tidak mengubah cara berpikir kita? Kita tidak menghilangkannya, kita hidup berdampingan dengannya. Untuk hidup berdampingan dengannya, Anda harus terlebih dahulu memahaminya. Sama seperti sekarang, ada 3 peradaban di negeri lama. Fakta bahwa ketiga peradaban tersebut telah mampu berkembang hingga ke tingkat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ketiga peradaban tersebut memiliki kelebihan. Sistem mereka belum tentu lebih buruk dari sistem Anda. Dalam hal ini, mengapa tidak terlebih dahulu memahaminya, lalu menyerap kelebihannya untuk meningkatkan ketertiban Anda sendiri? Ye Guan mengangguk pelan, Nona Sui, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya juga tahu bahwa jika saya bisa bergabung dengan Jiutu sekarang, saya akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, apakah Jiutu bersedia membiarkan saya bergabung? Sui Gujin berkata, sulit memang. Tetapi jika kau mengangguk, kau dapat menyerahkan masalah bergabung dengan Tanah Lama kepadaku. Ye Guan menatap Sui Gujin. Apakah kamu punya solusi? Sui Gujin berkata, segala sesuatu tergantung pada usaha manusia. Ye Guan tersenyum dan berkata, baiklah. Sui Gujin mengangguk. Tuan Ye, ada 3 hal yang harus dilakukan sekarang. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatanmu. Untuk meningkatkan kekuatanmu, pertama-tama kau harus menguji kekuatanmu dan melihat batasmu. Kedua, kita perlu menghadapi Sang Hon Yi selanjutnya. Dia belum bergerak, tetapi dia pasti tidak akan menyerah. Oleh karena itu, kita harus membahasnya dengan hati-hati dan memikirkan tindakan apa yang mungkin dia ambil selanjutnya. Dengan cara ini, kita dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menghindari keterkejutannya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Hal ketiga adalah bergabung dengan Tanah Lama. Sekarang 3 peradaban utama Tanah Lama sangat memusuhi Anda. Jadi pertama-tama kita harus mengubah kesan mereka terhadap Anda. Jangan khawatir tentang ini, saya akan mengurusnya. Ye Guan mengangguk. Oke, Sui Gujin berkata, mari kita uji kekuatanmu terlebih dahulu. Ye Guan sedikit penasaran, bagaimana cara mengujinya? Sui Gujin berkata, ikuti aku. Setelah berkata demikian, dia membawa Ye Guan dan menghilang dari tempat itu. Setelah beberapa waktu, mereka berdua tiba di sebuah galaksi. Tidak jauh dari sana, ada pilar perunggu berdiri di langit berbintang.
Ye Guan melihatnya dan mendapati ada puluhan ribu pilar perunggu, yang menopang sebuah cakram perunggu besar. Di bagian tengah cakram itu, terdapat berbagai macam tanda misterius yang dilukis di atasnya. Ye Guan sedikit penasaran, di mana tempat ini? Sui Gujin berkata, altar Senwu, tempat suci untuk kultivasi peradaban Sui Ming kita. Jika Anda mengaktifkan formasi di dalamnya, Anda harus mengonsumsi 26 urat sumber kaisar kelas atas setiap hari. Mendengar ini, Ye Guan langsung terkejut. Satu hari kultivasi menghabiskan 26 vena sumber kaisar kelas atas. Sui Gujin mengangguk. Ye Guan menoleh dan menatap altar Senwu. Matanya penuh rasa ingin tahu. Nona Sui, bolehkah saya berlatih di sini? Sui Gujin berkata, jika Anda membayarnya sendiri, tidak apa-apa. Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Sui Gujin berkata, ikuti aku. Sambil berbicara, dia membawa Ye Guan menuju altar. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, Nona Sui, di alam manakah Sang Honyi berada? Sui Gujin berkata, alam penguasa domain. Ye Guan menoleh dan menatapnya, alam penguasa domain. Sui Gujin mengangguk. Dia berada di atas semua jalan dan dapat mengendalikan semua jalan dan metode. Tentu saja, tidak ada satupun dari kita, 3 peradaban, yang mengira bahwa dia akan mencapai titik itu. Dia menyembunyikannya dengan sangat dalam. Ye Guan berkata dengan lembut, domain Lord Realm. Masih ada sedikit celah antara dia dan aku. Sui Gujin meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, dibandingkan dengan Sang Honyi, dia merasa Ye Guan lebih jahat. Dilihat dari segi wilayah, dia berada di alam Kaisar Agung. Namun dari segi kekuatan tempur, dia hampir tak terkalahkan di bawah alam penguasa domain. Jika dia tidak dikepung dan dilukai oleh 3 dewa kaisar abadi hari itu, dia dan Sang Honyi mungkin bisa bertarung. Pada hari itu, tidak ada keraguan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Sang Honyi. Pada saat ini, Ye Guan bertanya lagi, di alam manakah gadis penyanyang itu berada? Sui Gujin berkata, sama seperti Anda, saya tidak mengolah alam. Ye Guan, Sui Gujin berkata, semua pembangkit tenaga listrik papan atas yang sesungguhnya menempuh jalannya sendiri. Ye Guan berkata, apakah ulas asih lebih kuat, atau Sang Honyi? Sui Gujin berkata, marga saya adalah Bei, tidak ada keraguan dalam menjawab. Ye Guan berkata, Nona Sui, bukankah dia dari peradaban Sui Ming? Bagaimana dia bisa mengkhianatimu? Sui Gujin menoleh ke arah Ye Guan. Jangan terlalu penasaran, oke? Ye Guan, Sui Gujin berkata dengan lembut. Dia punya kegigihan, dan kita juga punya kegigihan, jadi konflik tidak bisa dihindari. Ye Guan menatapnya dan tampak mengerti sesuatu. Sui Gujin berkata, inti dari jalan ketertiban adalah iman, dan inti dari iman adalah kebaikan. Semakin baik dan murah hati Anda, semakin banyak orang akan percaya kepada Anda. Namun, ini juga memiliki 2 kelemahan. Pertama, Anda akan menjadi semakin bergantung pada kekuatan iman. Kekuatan ini akan membuat orang kecanduan. Begitu Anda bergantung pada kekuatan ini, Anda akan menjadi budaknya. Kedua, jalan ini adalah jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Karena hanya ada satu referensi di depan Anda, dan referensi ini masih merupakan salah satu yang legendaris. Ye Guandao, peradaban leluhur, Sui Gujin mengangguk, ya. Ye Guan berkata, Nona Sui, bisakah Anda memberitahu saya tentang peradaban leluhur ini? Sui Gujin berkata, dikatakan bahwa ini adalah sumber dari semua peradaban. Asal-usul semua peradaban yang diamati di alam semesta adalah peradaban leluhur ini. Saya juga tidak tahu detailnya.
Ye Guan menatap ke kedalaman langit berbintang dan berbisik, "Nona Sui, Anda sangat pintar. Apakah Anda tahu seberapa besar alam semesta ini?" Sui Gujin berkata, "Saya tidak tahu." Ye Guan terdiam. Sui Gujin berkata lagi, "Saya pernah pergi ke sebuah planet yang sangat kecil. Di planet itu, peradaban seni bela diri di sana sangat rendah. Begitu rendahnya sehingga mereka tidak dapat meninggalkan medan bintang mereka seumur hidup. Cahaya bintang yang mereka lihat dipancarkan ratusan juta tahun yang lalu. Ketika mereka melihatnya, planet yang memancarkan cahaya itu bahkan telah hancur. Mereka sangat kesepian di alam semesta." Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata, "Ayahmu mengucapkan sebuah kata. Apakah kamu mengingatnya?" Ye Guan Dao, "Apa?" Sui Gujin berkata, "Itu disebut alam semesta yang dapat diamati." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Maksudmu, ayahku telah melihat alam semesta yang tidak dapat diamati?" Sui Gujin mengangguk. Ketika dia mengatakan itu, dia sedang berbicara kepadamu, yang berarti bahwa alam semesta yang dapat kamu akses sekarang dapat diamati, dan karena dia dapat mengatakan itu, jelaslah bahwa dia pasti telah berada di alam semesta yang tidak dapat diamati. Ye Guan tersenyum, ayahnya masih cukup cakap. Sui Gujin berkata, "Alam semesta yang baru saja saya bicarakan. Mereka tidak dapat meninggalkan galaksi mereka sepanjang hidup mereka, dan yang dapat mereka amati hanyalah galaksi mereka. Selain itu, karena perambatan cahaya, semua yang mereka lihat di alam semesta telah terjadi. Dengan kata lain, inilah keterbatasannya." Ye Guan sedikit mengernyit, "Pembatasan?" Sui Gujin mengangguk. "Setiap alam semesta, setiap galaksi memiliki keterbatasannya sendiri. Peradaban tingkat rendah memiliki keterbatasan tingkat rendah, dan peradaban tingkat tinggi pasti memiliki keterbatasan tingkat tinggi." Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan. "Artinya, kita juga pasti punya keterbatasan. Apakah keterbatasan ini secara alamiah diciptakan oleh alam semesta, atau buatan manusia?" Ye Guan terdiam. Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Bolehkah aku bertanya sesuatu? Mungkin ini agak lancang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu bertanya." Sui Gujin menatapnya, "Apakah kamu yang terlemah di keluargamu?" Ye Guan mengangguk, "Hampir benar." Sambil berkata demikian, dia menggelengkan kepala dan tertawa. Sui Gujin mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah mengerti beberapa hal. Tak lama kemudian, keduanya tiba di tengah altar Senwu. Sui Gujin menoleh dan melihat ke samping. "Terima kasih atas bantuanmu." Begitu dia selesai berbicara, seorang pria setengah baya berjalan keluar perlahan. Dia mengenakan jubah kain sederhana dengan tali tebal diikatkan di pinggangnya. Rambut panjangnya terurai di bahunya. Matanya membawa kekuatan penindasan yang tak terlihat, dan dia memiliki aura yang kuat dan tangguh, tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ye Guan menoleh dan menatap Sui Gujin, yang berkata, "Kau bisa menggunakan cara apapun untuk melawannya." Selagi dia berbicara, dia berbalik dan muncul di luar altar. Ye Guan menatap pria parubaya itu, dan pria parubaya itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil dan dia menangkisnya dengan pedangnya. Wah, dalam sekejap, dia terbang mundur. Namun, saat ia hendak terbang keluar dari altar, sebuah kekuatan misterius menghalanginya seperti tembok. Hal ini juga menyebabkan kerusakan sekunder. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur, dan jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Di kejauhan, pria parubaya itu menatapnya dengan mata tenang. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya,
Dalam sekejap, sebilah pedang telah membunuh di depan pria parubaya itu. Dan pria parubaya itu mengangkat tangannya dan meninju. Kekuatan dahsyat itu benar-benar menghancurkan cahaya pedang Ye Guan dalam sekejap. Dan Ye Guan langsung terlempar keluar, dan menghantam kekuatan misterius itu lagi. Pria parubaya itu tidak melanjutkan serangan. Dia menatap tinjunya yang telah retak dan darah mengalir keluar. Di kejauhan, suara Sui Gujin tiba-tiba terdengar dari benak Ye Guan. Jangan menahan diri, dia adalah kepala perwira militer peradaban Sui Ming kita. Dia termasuk dalam 4 besar di antara orang-orang kuat di seluruh peradaban Sui Ming. Bab 1418, Anak meminjam dari ayah dan mengembalikannya. Kepala perwira militer, Ye Guan menatap pria parubaya itu. Dia harus mengatakan bahwa dia cukup terkejut dengan kekuatan pria di depannya. Karena pria ini jauh lebih kuat daripada para kaisar abadi itu. Tanpa berpikir terlalu banyak, Ye Guan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang di tempat. Tertawa, kilatan cahaya pedang melintas di ladang. Di kejauhan, lelaki parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, telapak tangan menghadap keluar, lalu menekannya dengan ringan. Sebuah kekuatan mengerikan melonjak keluar dari telapak tangannya, dengan paksa menghalangi pedang Ye Guan beberapa kaki jauhnya. Ye Guan memutar pedang dengan keras di tangan kanannya. Dua niat pedang muncul pada saat yang sama, dan kekuatan pedang yang kuat langsung menghancurkan kekuatan pria parubaya itu. Pedang itu langsung menusuk dan menebas lelaki parubaya itu. Namun pada saat ini, lelaki parubaya itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pedang menembus udara, Ye Guan tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang itu bagaikan air terjun. Saat dia berbalik, sebuah tinju cahaya datang menghantam dengan kekuatan bagaikan guntur, secara langsung mendistorsi waktu dan ruang di lapangan. Di bawah tekanan tinju cahaya yang mengerikan ini, cahaya pedang Ye Guan hancur dalam sekejap. Tekanan tenaga yang dahsyat langsung menyetrumnya dan membuatnya mundur dengan keras. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Hanya dalam sekejap, seluruh altar Senwu tenggelam dalam tinju cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh altar Senwu mulai bergetar hebat pada saat ini. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar di altar Senwu, dan kemudian cahaya tinju yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, dan cahaya pedang itu seperti lautan, menutupi seluruh altar Senwu. Pertarungan sengit, di altar Senwu, cahaya pedang dan cahaya tinju saling bersilangan. Pada saat ini, Ye Guan sudah dalam kekuatan penuh, dan aura pedang yang terpancar darinya tidak lebih lemah dari aura seni bela diri pria parubaya itu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Di luar, Sui Gujin telah mengamati medan perang altar Senwu, dan tidak ada detail yang luput dari pandangannya. Ledakan, pada saat ini, aura seni bela diri yang mengerikan tiba-tiba meletus dari altar bela diri suci, kemudian semua cahaya pedang lenyap dalam sekejap. Pria parubaya itu terlihat perlahan naik ke udara. Pada saat ini, aura yang terpancar dari tubuhnya bukan lagi aura seni bela diri, melainkan aura Taoisme yang mengerikan. Dalam menghadapi aura Taoisme ini, aura ilmu pedang Ye Guan sepenuhnya ditekan. Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat itu, dia merasakan tekanan yang amat sangat, seperti ada batu besar yang menekan hatinya. Pria parubaya itu tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, lalu menekan ke bawah dengan kuat. Dengan tekanan ini, seluruh altar Senwu mulai bergetar hebat. Lapisan aura Tao yang menakutkan menekan ke arah Ye Guan. Pada saat ini, bidang bintang di luar altar Senwu mulai menjadi ilusi. Pada saat ini,
altar bela diri suci tidak lagi dapat sepenuhnya menghalangi kekuatan pria paruh baya itu. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dan darah gila di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah yang membubung ke langit dan menghantam pria paruh baya itu. Ledakan di langit berbintang, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan kemudian, di altar Shenwu, aura kekuatan yang mengerikan terus menyebar. Untungnya, ada segel penghalang misterius di altar Shenwu, yang menghalangi semua gelombang kejut kekuatan di altar Shenwu. Jika tidak, seluruh bidang bintang ini akan hancur. Setelah waktu yang lama, altar Shenwu akhirnya kembali normal. Ye Guan dan pria paruh baya itu saling berhadapan dari kejauhan, dan jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulut Ye Guan. Di kejauhan, ada lebih dari selusin bekas pedang yang dalam di tubuh pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu meliriknya, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan menghilang di tempat. Pada saat ini, Sui Gujin muncul di depan Ye Guan. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya, kekuatan macam apa yang baru saja dia gunakan? Sui Gujin berkata, kekuatan semua cara dan semua metode. Tetapi dia hanya meminjamnya, tidak memerintahkannya. Jadi kekuatannya jauh lebih rendah daripada Sang Hon Yi. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, sangat kuat. Sui Gujin berkata, jika kamu menggunakan kekuatan iman dan darah, ditambah pedang ini, kamu dapat melawannya secara setara. Ye Guan menatap Sui Gujin, kamu ingin membantuku meningkatkan kekuatanku. Sui Gujin mengangguk, ya. Ye Guan bertanya, kenapa? Sui Gujin bertanya balik, mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan keyakinan? Apa yang sebenarnya membuatnya penasaran adalah kekuatan keyakinan Ye Guan. Dari awal sampai sekarang, Ye Guan tidak pernah menggunakan kekuatan iman lagi. Dan dia tahu betul bahwa sejak terakhir kali Ye Guan menggunakan kekuatan keyakinannya untuk melawan Dao Zhao, kekuatan keyakinan Ye Guan pasti telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Lagi pula, mereka yang beriman kepadanya semuanya berlatih di menara kecil itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada dua alasan. Pertama, aku tidak ingin terlalu bergantung pada kekuatan iman. Kedua, aku harus menyimpan beberapa trik, bukan? Sui Gujin jelas sedikit terkejut dengan pengakuan Ye Guan. Dia melirik Ye Guan dan berkata, kamu sudah sangat kuat sekarang. Di usiamu, kamu adalah eksistensi yang langka di seluruh alam semesta. Namun, ini tidak cukup, karena apa yang harus kamu lakukan sangat sulit, dan musuh yang harus kamu hadapi sangat kuat, dan kamu tidak mengolah alammu. Oleh karena itu, jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu, kamu hanya bisa bertarung dengan keras, dan mengasah niat pedangmu dan kesadaran tempurmu sendiri hingga batasmu melalui pertarungan. Karena ketika aku melihatmu bertarung tadi, kamu belum mencapai batasmu sekarang. Ye Guan Dao, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sui Gujin melirik altar Shenwu di bawah kakinya dan berkata, berlatihlah di sini. Ye Guan berkata langsung, saya tidak punya uang. Sui Gujin menatapnya dan berkata, aku berutang itu padamu terlebih dahulu. Ye Guan buru-buru bertanya, ayahku akan membayarnya kembali di masa depan, oke? Sui Gujin menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum canggung, aku memang sangat miskin. Sui Gujin tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia menyerahkan gulungan itu kepada Ye Guan. Ini adalah surat utang, aku sudah menulisnya. Tanda tangani saja dan kep tanganmu dengan darahmu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Nona Sui, saya adalah seorang kultivator pedang,
dan saya menepati janji saya. Sui Gujin langsung memotongnya. Jangan katakan itu, tanda tangani saja. Ye Guan, pada akhirnya, Ye Guan menandatangani namanya dan membubuhkan sidik jarinya di sana. Sui Gujin menyimpan surat utang itu dan berkata, nanti aku akan membuka altar Senwu ini. Aku akan membuka mode pelatihan tingkat kesulitan tertinggi untukmu. Setelah masuk, kau akan bertarung dengan gila-gilaan. Mereka yang bertarung denganmu adalah semua leluhur peradaban Sui Mingku. Masing-masing dari mereka memiliki seni bela diri yang berbeda. Seberapa banyak yang dapat kau serap pada akhirnya tergantung pada pemahamanmu sendiri. Ye Guan mengangguk. Oke. Sui Gujin tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan inti buah berwarna emas muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkannya pada Ye Guan dan berkata, telan saja. Ye Guan melirik Sui Gujin. Apa ini? Sui Gujin berkata, jangan khawatir, inti kehidupan bukanlah mengubahmu menjadi buah, tetapi simbol identitas. Ketika orang bijak dari generasi sebelumnya melihat inti ini, mereka akan memperlakukanmu sebagai salah satu dari mereka. Jika tidak, mereka akan memukulmu sampai mati. Ye Guan mengangguk, saya percaya pada Nona Sui. Setelah berkata demikian, dia mengambil inti buah itu dan menelannya. Sui Gujin meliriknya dan berkata, jika kamu percaya padaku, kamu tidak akan mengatakan ini, tentu saja, aku bisa mengerti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan melirik Sui Gujin yang hendak pergi. Dia tentu saja waspada terhadap wanita ini. Dia sangat waspada. Dia harus berpikir hati-hati tentang semua yang dilakukan wanita ini, karena takut pihak lain akan menyembunyikan petunjuk dan mengintai ribuan mil jauhnya. Ye Guan mendesah pelan. Dimulai dari Kaisar Fan Zhao, ia menemukan bahwa musuh menjadi semakin sulit. Kadang-kadang dia sangat lelah. Kalau dia terus-terusan seperti itu, dia sendiri merasa otaknya kurang sreg. Pemilik Avenue Pen, bisnis berwarna merah, dan orang di depanku ini. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, Anda telah membantu 3 generasi. Apakah Anda mengenal seseorang dengan otak yang sangat bagus? Perkenalkan dia kepada saya. Xiao Ta berkata, ada 2. Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, siapa? Xiao Ta berkata, Nyonya Ding, nonamu. Ye Guan dengan cepat bertanya, bisakah kamu membantuku menghubungi mereka? Xiao Ta berkata, tidak. Ye Guan bertanya dengan bingung, kenapa? Xiao Ta berkata, aku tidak punya cukup wajah. Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Xiao Ta berkata, nak, jangan anggap aku serius. Aku akan memberimu rencana yang akan menyelesaikan masalahmu saat ini. Ye Guan sedikit penasaran, apa rencananya? Xiao Ta berkata, jika kamu menikahi wanita bernama Sui ini, kamu tidak hanya akan memiliki pembantu tambahan, tetapi juga istri yang baik, dan kamu bahkan bisa mendapatkan peradaban Sui Ming ke dalam sakumu. Dapat dikatakan bahwa kamu membunuh banyak burung dengan satu batu. Ye Guan mengangguk, tinggi, sangat tinggi. Xiao Ta berkata dengan gembira, benarkah? Biar ku beritahu, kakekmu dan ayahmu yang melakukan ini. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ye Guan, pada saat ini, formasi di bawah kakinya tiba-tiba aktif dan cahaya biru menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, dia diteleportasi ke dalam kehampaan ruang dan waktu. Ye Guan menggenggam erat pedang King Xuan dan melihat sekelilingnya dengan waspada. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di luar, di langit berbintang, Sui Gujin memandang altar Senwu di kejauhan, terdiam. Pada saat ini, kepala perwira militer tiba-tiba muncul di samping Sui Gujin.
Dia memandang altar Senwu di kejauhan dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin dia bergabung dengan Tanah Lama? Sui Gujin mengangguk. Kepala perwira militer itu sedikit mengernyit, lalu menoleh ke arah Sui Gujin. Gadis, apa yang ingin kau rencanakan? Ekspresi pahit muncul di bibir Sui Gujin. Kakak, menurutmu apakah aku punya rencana seperti dia? Kepala perwira militer mengangguk. Ya, dia tahu karakter saudara perempuannya dan dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Sui Gujin mengangkat kepalanya dan menatap ke arah altar Senwu di kejauhan, dan bertanya dengan lembut, apa pendapatmu tentang pria ini? Kepala perwira militer berkata, monster yang tak tertandingi, tidak ada yang bisa menandinginya di Tanah Lama. Sui Gujin mengangguk, dia sangat waspada padaku, takut aku akan menipunya, tentu saja, aku bisa mengerti itu. Dia orang yang sangat pintar di sebagian besar waktu, tetapi dia sebenarnya cukup bodoh di sebagian besar waktu. Kepala perwira militer itu berbalik dan menatap Su Gujin. Ada sedikit kepahitan dalam ekspresi Sui Gujin. Apakah kamu tahu seberapa kuat bibinya dan ayahnya? Aku dapat menyimpulkan bahwa kekuatan bibinya dan ayahnya sebenarnya telah melampaui semua peradaban saat ini, dan bahkan melampaui peradaban leluhur yang legendaris. Selagi dia bicara, dia perlahan menutup matanya. Aku memintanya untuk bergabung dengan Tanah Lama karena aku sedang merencanakan sesuatu. Tetapi aku tidak merencanakan apapun terhadapnya. Aku sedang menyelamatkan peradaban swimming kita. Ayahnya dan bibinya sangat kuat. Jika kita tidak menyerah saat ini, apakah kita akan mati? Berbicara tentang kerjasama, aku hanya ingin kita menyerah dengan bermartabat. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang mendalam. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Bukankah ayahnya mengatakan bahwa dia akan ditinggal sendirian selama 10 tahun? Sui Gujin perlahan menutup matanya. Aku tidak mempercayai mereka sama sekali. Bersambung.